Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kasus COVID-19 global kembali menunjukkan tren kenaikan, bahkan di Eropa corona kembali melonjak. Terlebih dengan kemunculan varian baru COVID-19 dari Botswana dan Afrika Selatan atau yang disebut WHO sebagai Omicron, diduga lebih berbahaya dari varian Delta. Belajar dari kasus lonjakan COVID di Eropa, lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang dilakukan oleh pemerintah guna mencegah lonjakan kasus COVID-19 jelang Natal dan Tahun Baru, serta masuknya Omicron ke Indonesia. Kita telah terhubung dengan Dr. Chandra Yoga Pratama, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara. Selamat pagi, Prof. Chandra. Ya, selamat pagi. Salam sehat, Prof. Salam sehat. Ya, Prof. Chandra, sejumlah negara di Eropa mengalami lonjakan kasus COVID-19. Bahkan WHO juga menyebut bahwa pekan lalu lebih dari 60% dari total kasus positif dan kematian akibat COVID-19 di dunia terjadi di Eropa. Nah, apa saja penyebabnya, Prof. Chandra? Ya, pertanyaan apa saja itu betul sekali karena penyebabnya tentu tidak satu ya. Jadi itu pasti beberapa multifaktorial katakanlah begitu. Yang pertama memang protokol kesehatan yang sudah mulai ditinggalkan ya karena mungkin sudah terlalu lama orang harus patuh dengan berbagai hal, akhirnya keluarlah beberapa kegiatan-kegiatan katakanlah sehingga orang tidak lagi patuh kepada protokol kesehatan. Yang kedua, memang vaksinasi sudah tinggi, tapi kan belum semua orang divaksinasi. Jadi tetap saja ada sebagian kelompok orang yang memang belum mendapatkan vaksinasi yang memadai sehingga bisa saja faktornya karena itu. Yang ketiga, sesuai dengan apa yang ada di layar, memang kalau bicara beberapa hari terakhir ini, yang paling banyak dibicarakan adalah varian baru Omicron itu. Sampai pagi ini, tadinya hanya satu negara di Eropa, Belgium saja, pagi ini sudah ada 4 negara, atau tadi malam sudah ada 4 negara. Belgia, Inggris, Italia, dan Jerman yang sudah juga melaporkan adanya Omicron ini. Dan Uni Eropa, artinya pengelola kesehatan Uni Eropa kan mengatakan bahwa risiko dari Omicron ini high and very high, jadi tinggi dan sangat tinggi. Jadi artinya beberapa faktor akan mempengaruhi situasi epidemiologi di Eropa dan itu kita harus mewaspadai karena Omicron ini sudah lintas benua ya, mulai ditemukan di Afrika bagian selatan, kemudian ke Eropa, kemudian Israel katakanlah perbatasan antara Eropa dan Asia dan Afrika, kemudian sudah ada di Hong Kong. Jadi memang dalam waktu beberapa hari sudah dilaporkan lintas benua. Baik, kami catat penyebabnya ada 3 setidaknya. Yang pertama adalah soal longgarnya menerapkan protokol kesehatan di sana. Kemudian yang kedua soal cakupan vaksinasi yang belum menyeluruh. Dan yang ketiga adalah varian baru. Kita bahas satu-satu ya, Prof. Soal protokol kesehatan. Mengapa longgar sekali begitu? Mengapa banyak masyarakat di Eropa yang mulai longgar, mulai lengah protokol kesehatannya? Saya kira bukan hanya longgar ya, kita baca bahkan ada kerusuhan ya, artinya beberapa negara, masyarakat di beberapa negara memprotes dengan kebijakan-kebijakan itu. Dan itu nampaknya terjadi karena sudah terlalu lama orang harus hidup dengan berbagai situasi protokol seperti itu, sementara mereka berpikir toh vaksinasi sudah dilakukan ya, begitu ya. Dan kasusnya di Eropa sempat turun, vaksinasi sudah dilakukan, kenapa kita harus protokol kesehatan? Dan itu menyebabkan peningkatan kasus. Dan ini sebenarnya kita bisa pakai pelajaran untuk kita ya. Kita kan sekarang sangat bersyukur sudah sekian puluh hari atau mungkin lebih dari 100 hari di mana kasus kita sudah sangat rendah, sudah sangat melandai, vaksinasi kita masih 45%, kita masih tetap harus menjaga protokol kesehatan apalagi menjelang katakanlah libur Natal dan Tahun Baru. Jadi hal ini perlu jadi pelajaran untuk kita ya. Apa yang sudah terjadi jangan sampai terjadi di negara kita tentu saja. Ya, protokol kesehatan harus jadi pelajaran, jangan sampai longgar ya, Prof. Kemudian kedua soal vaksinasi. Betul tadi Anda sampaikan ya, Prof, bahwa di Eropa cakupan vaksinasi sudah tinggi, rata-rata di angka 70%. Nah, tetapi memang belum menyeluruh. Misalnya Eropa Timur banyak yang juga belum divaksinasi. Nah, artinya ini memang vaksinasi harus menjadi game changer atau seperti apa, Prof? Ya, kalau soal game changer, kita sudah tahu semua bahwa ada 3 upaya menanggulangi COVID. Yang satu pembatasan sosial. Pembatasan sosial itu untuk orang per orang ya 3M atau 5M, untuk pemerintah melakukan PPKM kalau bahasa Indonesia, kalau di WHO digunakan istilah PHSM. Itu satu. Yang kedua vaksinasi. Yang kedua melakukan tes, treat, dan treatment. Baik tes PCR maupun juga whole genome sequencing. Dan yang ketiga melakukan vaksinasi. Jadi yang namanya game changer bukan satu. Yang namanya game changer kalau bahasa istilah yang dipakai sekarang di dunia adalah
you have to do it all. Tiga-tiganya harus berjalan bersama. Tapi betul bahwa vaksinasi memang punya peran sangat besar, terutama untuk mencegah kasus-kasus menjadi berat dan meninggal dunia. Untuk Indonesia kita tahu, saya cek tadi malam, itu 45,3% sudah mendapatkan vaksin dosis kedua. Kalau kita bisa balik, artinya lebih dari 50% atau sekitar 55% penduduk Indonesia belum mendapatkan vaksin yang memadai. Kan vaksin harus diberikan 2 kali. Kalau baru sekali kan memang belum, karena dia kerjanya 2 kali. Jadi masih 55% penduduk Indonesia belum mendapatkan vaksin yang memadai. Itu kalau bicara seluruh populasi. Tapi kalau bicara yang berisiko tinggi, katakanlah lansia, angkanya yang sudah divaksinasi 2 kali 33%. Jadi artinya masih 2/3 lansia kita belum mendapatkan vaksinasi yang memadai. Ini yang mesti dikejar dengan sangat cepat. Kenapa saya bilang sangat cepat? Karena kita dengar di media, saya kira di Metro TV juga sudah pernah disampaikan bahwa dalam beberapa minggu terakhir ini laju vaksinasi melambat gitu, karena beberapa alasan. Jadi ini jangan sampai berkepanjangan, laju vaksinasi harus terus ditingkatkan supaya lebih dari setengah penduduk kita yang belum dapat vaksin, apalagi sekitar 2/3 lansia yang belum dapat vaksin, segera mendapatkan vaksin yang memadai. Iya, sejumlah negara di Eropa misalnya Jerman dan juga Prancis sedang mengkaji untuk booster karena menganggap bahwa efikasi 2 vaksin sebelumnya ini sudah menurun begitu, jadi perlu booster. Nah, apakah kita juga harus segera mengget booster supaya belajar dari kasus-kasus di Eropa? Ya, booster ini kita bisa lihat dari 2 sisi ya. Sisi yang pertama memang mengatakan bahwa efikasi vaksin itu turun sesudah beberapa bulan. Ya, itu yang pertama. Ya masih juga dalam kelompok yang pertama ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa pemberian dosis ketiga memang meningkatkan efikasi yang tadinya sudah turun. Masih juga ini hal ketiga dari yang pertama tadi, SAGE yang badan panitia independen yang merekomendasi WHO mengatakan bahwa vaksin dosis ketiga perlu diberikan pada 2 kelompok. 1, orang dengan imunokompromis sedang dan berat, dan yang kedua, mereka yang mendapatkan vaksin inactivated seperti Sinovac yang kita. Itu sisi satu yang mengatakan booster itu perlu. Tapi ada sisi lain mengatakan, loh, bagaimana sih kita ini kan sudah punya daya tahan dengan diberikan vaksin 2 kali. Barangkali agak turun, tapi kan kita sudah punya. Sementara masih setengah penduduk kita yang belum dapat perlindungan sama sekali. Kenapa kita tidak lindungi mereka dulu? Karena kalau sebagian orang terlindungi, sebagian orang tidak terlindungi, nanti penyakitnya akan tetap saja berpindah dari orang satu ke orang lainnya. Jadi pendapat yang satu mengatakan kita lindungi dari sebagian besar penduduk, baru berpikir untuk melakukan vaksin booster. Itu 2 pendapat yang sekarang sedang berkembang. Baik, vaksinasi lengkap dulu ya, dikejar baru booster. Baik, Prof, satu lagi tadi Anda sampaikan penyebab lain di Eropa adalah soal varian baru, Omicron. Nah, apa yang harus diwaspadai oleh Indonesia? Omicron ini sangat cepat berkembang ya. Artinya kalau kita bandingkan dengan varian Delta misalnya kan, kita semua sangat menguasai Delta. Delta itu dilaporkan pertama kali bulan Oktober 2020. Dan baru bulan April 2021, 7 bulan, itu dinyatakan sebagai variant of concern dari WHO. Jadi 7 bulan waktu yang mereka butuhkan untuk menyatakan sebagai variant of concern. 7 bulan. Sementara Omicron pertama kali dilaporkan 9 November, tanggal 26 November, 17 hari saja sudah dinyatakan sebagai variant of concern. Ini untuk menggambarkan perbandingannya dengan Delta yang Delta saja sudah sangat kita khawatirkan begitu, tapi ini menggambar. Itu satu. Yang kedua, Delta ini juga Omicron ini punya mutasi. Varian itu kan kumpulan dari berbagai mutasi. Jumlah mutasinya si Omicron ini banyak sekali gitu ya. Ada yang mengatakan lebih dari 30, ada yang menyatakan 50, dan sebagian varian itu terjadi pada spike ujung-ujung yang tajam dari corona itu, sehingga ada kekhawatiran dampaknya kepada vaksin dan sebagainya. Jadi kalau hubungan pertanyaan Eva, apa yang perlu dilakukan untuk kita? Ada banyak yang dilakukan. Nomor 1 tentu saja soal karantina. Nah, artinya soal kebijakan orang masuk dari luar negeri. Kita tahu sudah puluhan negara, belasan lah paling tidak, yang sudah melarang orang masuk. Terserah kita akan melarang orang masuk dari negara terjangkit atau tidak, itu satu. Tapi yang kedua, kalau toh kita tidak atau belum akan melarang, maka tentu saja karantina 3 hari tidak akan cukup. Karantina harus seminggu atau 2 minggu. Dan yang ketiga, kalau ada orang datang mesti dicek. Katakanlah orang datang dari salah satu negara yang boleh masuk ke Indonesia, tapi jangan-jangan sebelum dari negara itu dia berkunjung dulu ke Afrika Selatan misalnya. Jadi harus dicek, jangan hanya dilihat penerbangan terakhir, dicek dan penerbangan sebelumnya. Selain itu tentu saja 3T harus ditingkatkan. Saya hanya ingin menyampaikan whole genome sequencing harus terus ditingkatkan. Itu kita punya angka yang masih perlu ditingkatkan. Baik, terima kasih Prof. Chandra Yoga sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.